Ya, selamat pagi anak-anak kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Wanita berpesan supaya kalian tetap selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu semangat dan belajar. Dalam kondisi yang seperti ini, SMA Katolik Untuk Surabaya Sidoarjo tetap semangat memberikan kalian informasi yang terbaru, terutama untuk yang pengetahuan tentang narkoba. Mengapa kok narkoba yang diangkat pada tema hari ini? Karena terakhir kemarin kita membaca dari salah satu web resmi dari BNN Indonesia, ternyata jumlah kasus narkoba di Indonesia itu sudah mencapai 14.000 kasus. Di mana range usia untuk pengguna narkoba sendiri itu adalah usia-usia seperti kalian, sekitar 15 tahun. Bahkan dari kasus narkoba itu sendiri sudah merugikan aset negara sebesar 5 triliun rupiah, bahkan bisa lebih.
untuk menyampaikan, untuk menghandle supaya narkoba ini bisa stop, bisa berhenti. Tentunya kita dari pihak sekolah bahkan pihak BNN tidak segan dan tidak lelah untuk menstop penyebaran itu sendiri, salah satunya dengan memberikan seminar-seminar edukatif seperti hari ini. Oke, anak-anak kelas 10, karena momen webinar ini sangat spesial, tentunya ada informasi yang menarik karena pada saat sesi pertanyaan dan jawaban atau sesi pertanyaan, nantinya kalian berhak untuk memberikan pertanyaan yang menarik karena akan ada hadiah, 5 hadiah spesial untuk kalian yang akan dibagikan oleh panitia. Jadi jangan siapkan dan saksikan video webinar hari ini dengan baik. Oke, langsung saja kita perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini yang luar biasa spesial, yaitu Ibu Lydia SIKOM dari penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kabupaten Sidoarjo. Selamat pagi Ibu Lydia. Sama aja Lydia. Lydia bisa. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bu hari ini? Dengan sukacita. Sehat terus. Sehat ya. Oke Bu Lydia. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di sekolah kami, sudah menyempatkan waktu untuk memberikan informasi penting kepada anak kami, khususnya kelas 10 mengenai narkoba. Mungkin ada sedikit, bisa nggak mungkin Ibu bisa cerita sedikit lebih dahulu tentang pengalaman Ibu selama menjadi anggota BNN ya. Baik-baik ya. Selamat pagi. Adik-adik semuanya yang ada di rumah ya Ibu pastinya ya. Ini pengalaman juga yang baru bagi kami BNN karena sekarang harus sosialisasi melalui daring. Biasanya kan kita tatap muka ya Bu ya. Kami juga masih ingat sekali kalau di SMA untuk tempat ini kita di awal kita tatap muka itu lebih enak, lebih enjoy. Sekarang harusnya di ini kita ngomongnya dengan kamu tetap ya pantau kita, tetap harus konsen misalkan. Nah kalau untuk yang data disampaikan oleh Bu Anita itu betul sekali. Jadi memang sudah banyak sekali kasus, bahkan setiap harinya itu bisa 2-5 orang yang sudah meninggal se Indonesia dikarenakan narkotika. Jadi setiap harinya. Nah ini yang memang harus diwaspadai karena ternyata aku anak SMA nih aku bahaya gitu karena aku anak SMA sudah lagi cari-cari diri sendiri gitu ya, tapi ternyata enggak. Anak SD pun di Sidoarjo sudah banyak yang kena. Jadi kami teman-teman di BNN seksi rehabilitasi pun juga sudah berapa kali merehab teman-teman SD bahkan SMP. Nah, gitu. Jadi mungkin mikirnya SD aman lah masih belum ngerti atau apa, tapi malah dari yang dia nggak ngerti itu mereka masuk terus menyalahgunakan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Seperti itu kondisi di Sidoarjo sih Mbak Rita. Iya. Bahkan saya juga sempat membaca dari survei kemarin bahwa sasaran itu ya usia di bawah 15 tahun ya Bu. Betul. Jadi ini cukup menjadi perhatian penting bagi orang tua, bahkan juga sekolah atau bahkan juga negara ya, karena generasinya sudah mulai menjadi sasaran untuk dan itu tidak diharapkan terjadi pada kalian semua. Jadi sebenarnya dia karena keterbatasan waktu ya saya mempersilakan Ibu mungkin bisa memulai dengan memberikan materi ataupun ada informasi penting dari Terima kasih Bu Anita. Terima kasih juga sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Kampung Sopati dan juga semua staf guru serta staf murid-murid yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa sosialisasi tentang bahaya narkoba. Nggak banyak sebenarnya Bu yang paham kalau sosialisasi ini penting gitu. Jadi dari SMA Kampung Sopati ini juga suatu langkah yang bagus juga, sudah concern bahwasanya penyalahgunaan narkoba ini penting dan akhirnya harus tahu semua. Nah, ini saya juga sampaikan terima kasih sudah menanggapi. Lalu untuk penyampaian sosialisasi ini, saya tetap ingin ada interaksi ya Ibu ya. Jadi kalau nanti misalkan di tengah-tengah saya penyuluhan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngeganjel nih, aduh jelasan itu tepat, aku mau nambahin, karena aku sudah pernah penyuluhan gitu. Jadi adik-adik boleh langsung angkat tangan atau langsung dibuka
ininya ya, mikrofonnya, nah kelas berapa, kemudian apa yang ditanyakan. Ingat tadi Bu Alita sudah sempat bilang ada 5 hadiah ya untuk penanya terbaik. Nah ini lumayan nih hadiahnya. Kalau enggak saya aja yang tanya Bu ya. Baik-baik ya, kalau itu kita mulai coba dengan materi P4GN. Materinya. Ini sudah share screen ya. Kalau ada adik-adik yang belum bisa melihat materi presentasi atau PowerPoint-nya ini bisa langsung cek atau raise hand ya. Oke, jadi judulnya memang kita sesuaikan muda cerdas berprestasi tanpa narkoba. Percuma muda kalau dia tidak cerdas. Percuma cerdas kalau dia nggak berprestasi. Percuma berprestasi kalau dia masih pakai narkoba. Jadi kalau mau komplit harusnya yang muda, yang cerdas, yang berprestasi dan nggak pakai narkoba. Next. Ya, dari BNN. Nah, sesuai dengan namanya BNN, BNN ini adalah Badan Narkotika Nasional. Nah, kalau kita sempat dengar di luar-luar, biasanya kita dengarnya narkoba, lebih ingat dengan istilah narkoba ketimbang narkotika. Kalau kita mau tanya narkoba itu apa sih? Narkoba itu sebenarnya singkatan. Jadi ada 3, narko dan ba. Narnya adalah narkotika, O-nya itu adalah psikotropika, B-nya itu adalah bahan adiktif. Sesuai dengan namanya BNN, Badan Narkotika Nasional, jadi BNN hanya ngurusin yang atas saja, yang narkotika. Untuk psikotropikanya, O, itu diurusi oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat. Lalu kemudian yang bahan adiktif, itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bebas cara memperolehnya, nggak perlu resep, nggak perlu pakai biaya mahal, tapi juga bisa bikin kecanduan. Nah ini diurusi oleh Pemkab setempat. Kalau di tempat kita sekarang Sidoarjo dari Pemkab Sidoarjo. Ini jadi ranahnya narkoba itu sebetulnya kalau kita dengar orang ngomong narkoba itu apa sih? Narkoba itu sabu, narkoba itu ganja itu sebenarnya jenisnya. Tapi narkoba itu adalah singkatan. Kepanjangannya narnya itu narkotika, O-nya itu psikotropika, B-nya itu bahan adiktif. Ini ya. Jadi harus dipahami dulu ini. Untuk yang direhab hanya bisa narkotika dan psikotropika. Sedangkan bahan adiktif, salah satu contohnya itu adalah rokok dan juga minuman keras, alkohol itu tidak bisa direhab. Itu harus ada biayanya sendiri. Sedangkan yang narkotika, psikotropika itu masih bisa direhab melalui BNN dan biayanya masih bisa gratis. Seperti itu. Bisa next? Ya, jadi narkotika sendiri itu adalah zat atau obat ya, tanaman bisa, bukan tanaman pun juga bisa. Sintetis ataupun semi sintetis buatan ataupun semi buatan juga bisa. Dia mempunyai efek bisa menurunkan atau mengubah kesadaran yang awalnya dia fokus jadi benar-benar nggak bisa fokus ya Bu ya. Kemudian bisa mengurangi rasa nyeri, kemudian bisa menimbulkan ketergantungan. Mengurangi rasa nyeri berarti bisa dipakai dong untuk pengobatan. Ya, jadi sebenarnya narkotika itu tidak boleh 100% dihilangkan. Jadi kalau ada orang di luar sana relawan-relawannya narkoba, narkotika gitu, musnahkan narkotika, itu tidak boleh 100% dimusnahkan. Karena apa? Sebetulnya ada manfaatnya untuk narkotika itu. Manfaatnya itu ada 2 narkotika. Yang pertama, atau ini mau coba saya tanyakan dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih manfaatnya narkotika itu? Nah, sebenarnya ada dua manfaatnya. Bolehlah sebutkan salah satu aja. Ini kalau yang tahu, ini bisa dapat hadiah ya Bu ya, karena ini memang poin penting, karena orang di luar sana selalu bilangnya musnahkan narkotika, tapi nggak boleh. Narkotika harus ada, narkotika masih harus tetap eksis di bumi ini. Nah itu kalau saya tanya, kira-kira kenapa narkotika nggak boleh 100% dimusnahkan? Ada yang bisa jawab? Jika ada yang bisa menjawab, bisa dinyalakan mic-nya. Kira-kira dia bisa jawab nggak?
Mikrofonnya bisa dinyalakan kalau ada yang mau jawab. Nah ini salah satu tantangannya kalau kita daring ya. Jadi memang harus adik-adik, ada yang bisa jawab? Nggak ada? Iya. Aku hitung sampai 5, ada yang bisa jawab? Satu, dua, tiga, oh, Bu tidak bisa di-unmute. Oh, berarti dari host izin untuk bisa di-unmute dulu. Atas nama siapa tadi? Coba cek di chatnya Pak. Pertanyaan tadi apa ya Bu? Pertanyaannya, narkotika nggak boleh dihilangkan 100% dari bumi ini. Nah ini ada yang tahu nggak kenapa narkotika nggak boleh dihilangkan 100%? Kenapa narkotika itu harus ada, harus masih eksis? Ya, satu orang. Sembolon, Felix Sembolon. Ya. Ada? Chris. Iya, betul. Itu ada chat juga ya dari Rika ya. Coba ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya diulang. Ini boleh ini bapaknya nih, bapaknya ini masih apa itu? Nggak kelihatan masih. Oh, betul ya, berarti saya masih bapak ya. Pak Yosef. Jadi kalau Pak Yosef bisa jawab benar, bisa dapat hadiah juga nih Bu. Boleh. Ada yang bisa jawab mungkin? Felix senyum-senyum itu. Sudah menyerah ya, nggak ada yang jawab ya? Bu, saya mau coba jawab. Ya, Feria. Kelas 10 IPA 3. Ya, namanya siapa? Jonathan Valerian Sugianto, nomor absen 22. Jonathan ya. Ya. Gimana Jo? Sharing. Gimana? Kenapa narkotika nggak boleh hilang 100% di dunia ini? Karena kalau narkotika 100% digunain bisa menyebabkan ketergantungan yang dapat menimbulkan efek buruk bagi tubuh kita sendiri. Dan itu tidak boleh kita gunakan. Berarti kan itu dampak buruknya ya Jo ya? Iya. Nah, tapi ternyata narkotika itu nggak boleh 100% musnah loh Jo. Narkotika itu tetap harus ada, nggak boleh hilang. Kenapa itu? Padahal itu dampak buruknya, Bu. Dia menyebabkan ketergantungan tubuh, kecanduan, adiksi. Tapi dia nggak boleh hilang loh Jo. Dia harus tetap ada di bumi ini, harus tetap ada narkotika. Kenapa itu? Nggak ada yang tahu. Bu, saya belum bisa jawab nggak, Bu? Boleh, siapa ini? Ripka, Bu. Dari IPA 10 IPA 1. Ripka ya. Narkotika itu masih dibutuhkan di bumi ini karena bisa dimanfaatkan untuk itu Bu, kedokteran. Semisal ada orang operasi, kan mereka pasti butuh Bu yang namanya narkotika untuk mengurangi rasa nyeri waktu operasi Bu. Kita kasih jempol dua, betul.
Ya, benar. Oke, jadi Jo ini dilengkapi sama Rika ya, Jo. Rika yang bisa jawab. Jadi Jonathan bisa kalau dia dampaknya dulu bagi kesehatan bisa dipikirkan dulu, itu juga betul. Tapi kalau menjawab pertanyaan saya, kenapa harus nunggu? Kenapa harus masih ada yang ketika itu? Rika sudah jawab betul. Jadi masih dipakai di dunia medis untuk keperluan medis. Jadi tindakan-tindakan dokter seperti operasi, pembedahan itu ada yang namanya proses anestesi atau penghilangan rasa nyeri. Jadi bisa nih ada yang keram, di medan keram kemudian kena tangannya patah, dia harus dioperasi. Nah ini dia nggak mungkin dioperasi dalam kondisi sadar, harus ada yang namanya bius atau anestesi. Nah ini dipakai salah satunya adalah narkotika jenis 1, yaitu morfin. Dia penghilang rasa sakit. Itu harus disuntikkan. Adik-adik yang laki-laki nih, yang sudah hitam, sudah sunat, sakit nggak waktu disunat? Pasti nggak mungkin sakit kan? Kenapa? Karena sebelum disunat kalian disuntik dulu. Nah, kamu disuntiknya itu suntik menghilang rasa sakit. Jadi saat proses kita nggak ada rasa sakit sama sekali. Ibu-ibu di rumah nanti mama-mama ya, mami, momi, bunda, mama, mami gitu ya ditanyain. Mam dulu aku waktu lagi normal, mami sakit nggak sih? Sakit nggak aku ngelahirin aku? Ya sakit kalau normal. Oh ya udah, kalau teman-teman yang lainnya sesar gimana mam? Ya pasti nggak sakit. Kenapa? Karena saat proses pembedahan, pengeluaran bayi dari perut ibu, si bisa disuntik dulu anestesi di belakang untuk penghilangan rasa sakit. Ini juga pakai apa? Pakai sesar, biasanya teksturnya dia positif dong. Pasti, itu pasti positif. Kalau di tes urin, tapi tes urin itu tidak serta-merta kalau ada yang positif langsung ditangkap. Kita pasti akan cek dulu, oh ini positifnya kenapa? Positifnya di morfin. Morfin ini biasanya hanya digunakan untuk keperluan medis. Dan yang menggunakan pun harus tenaga medis. Nah, mungkin kan saat kalian yang suntik antibius lahiran, sektor mungkin juga dia sendiri yang suntikan. Jadi ini harus tenaga medis. Nah dari situ kita bisa cek, oh dia memang positif, tapi dia ada tindakan dokter, jadi itu memang diizinkan. Nah, ini bisa bayangkan, coba kalau misalkan narkotika harus 100% dihilangkan, nggak boleh ada narkotika sama sekali. Ini bahaya. Kasihan dia mereka ini harus melakukan operasi, pembedahan. Gimana sakitnya pasti bisa dibayangkan. Jadi itu ya, ada dua sebenarnya manfaat narkotika. Itulah kenapa narkotika nggak boleh hilang 100% di muka bumi. Pertama dia dipakai untuk keperluan medis dan hanya tenaga medis saja yang boleh melakukan tindakan. Yang kedua, narkotika dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tetap boleh ada narkotika, jumlahnya dibatasi untuk kita cek, oh ternyata ganja dampaknya seperti ini, kandungannya seperti ini, ekstasi dampaknya seperti ini. Hanya untuk ilmu pengetahuan. Di luar itu termasuk penyalahgunaan. Oke, jadi itu poin pentingnya ya. Jadi itu kita yang berarti bisa jawab ya. Oke, baik. Lanjut ke materi lagi. Nah, next. Jadi aku sempat bilang ada golongan 1 ya, narkotika. Jadi narkotika itu ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu ketergantungannya sangat tinggi. Nggak boleh dipakai, alasan apapun nggak boleh dipakai. Ketergantungannya sangat tinggi. Salah satu contohnya kayak gambar ganja, opium, heroin, kokain, sabu. Jadi kalau ada yang eksploring besoknya kena kakak, kemudian dia positifnya ganja, alasannya berobat ke dokter, itu nonsense. Karena sampai detik ini nggak ada pengobatan yang meresepkan ganja atau sabu atau kokain dalam resepnya. Ini karena nggak boleh dipakai sama sekali. Ini benar-benar ketergantungan tingkat tinggi. Lalu ada yang golongan 2. Golongan 2, next. Nah, ini golongan 2 yang tadi kakak bilang boleh dipakai meskipun ketergantungannya sangat tinggi. Jadi misalkan kan habis disuntik morfin penghilang rasa sakit, kemudian besoknya disuntik lagi, akhirnya banyak itu merasa kecanduan juga terhadap morfin. Ini bisa menyebabkan ketergantungan juga, dan ketergantungannya itu tingkatnya sangat tinggi juga. Meskipun ini boleh digunakan untuk keperluan medis saja. Jadi ini boleh. Kalau misalkan tes urin ada yang seperti ini harus ditelusur. Oh memang dia karena ada habis
tindakan medis jadi kita izinkan yang golongan 2. Nah, yang golongan 3 ini murni dipakai di dunia kesehatan. Obat-obatan ini next. Ya, obat-obatan nanti di golongan 3 ini murni di dunia medis atau ya. Nah, ini murni digunakan dan harus pakai resep dokter kalau untuk yang golongan 3. Nah, jujur aja kakak kalau batuk diresepin sama dokter, jadi bisa dipertanggungjawabkan kalau misalkan kalian masih tes kemudian ada positif karena mengkonsumsi obat ya. Ini adalah narkotika. Lanjut sekarang ke psikotropika. Nah, ini yang memang 3 golongan inilah yang jadi ranahnya BNN ya. Kemudian yang psikotropika ini adalah ranah dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah psikotropika adalah jenis obat-obat yang memang menyerangnya ke sistem pencernaan saraf pusat. Jadi yang diserang adalah sistem saraf pusat. Dia akan membuat kalian lebih relax, dia akan membuat kalian lebih calm, lebih tenang gitu ya. Aktivitas mental dan perilaku kalian itu akan dikontrol oleh obat-obat ini. Contohnya yang paling mudah adalah obat-obatan yang berakhiran pam. Jadi ada diazepam, ada lexotan. Nah, ini obat-obatan menang ada di psikotropika. Oke. Nah, yang ketiga, tadi NAR sudah, juga sudah, psikotropika sekarang yang bahan adiktif. Bahan adiktif ini adalah merupakan tanggung jawab dari Kementerian tempat. Jadi kalau Surabaya tempat, kalau Surabaya tempat. Kenapa kok ini jadi perda masing-masing daerah tanggung jawabnya? Karena ini sebenarnya ada di sekitar kita. Ada banget di sekitar kita. Cara dapetnya nggak kayak di ganja, nggak kayak di sabu, gampang banget, nggak perlu harus masuk ke bandar, nggak perlu juga kayak kodein tadi yang harus pakai resep dokter. No, ini gampang banget. Di sekitar kita dijual alkohol, rokok, kopi, thinner, bensin. Ada yang masuk Pak Cing, bawa bensin nggak sampai sekarang? Ngelem, betul Yosef ya, betul ngelem. Yosef ini benar. Kenapa? Yosef ini bapak ya. Bapak Yosef ya. Iya. Nggak kelihatan loh Pak, kalau ada yang Pak ya, saya panggil aja sama kayak gitu ya Pak, biar muda. Betul Pak Yosef. Ngelem lagi ramai sebenarnya, kita punya uang untuk beli tabung, ganja, PCC, Pilkoplo. Mereka sekarang hanya ke lab. Jadi lab itu kalau kalian tahu, dia cuma separuhnya botol, ya, lem-lem menjual, lem Aika, lem Aibon, gitu ya, dia lem besi, kayu itu, dia beli harganya cuma 5.000, dia bisa pakai dengan cara disedot. Disedot dulu. Nah, pemakaian seperti ini yang dikhawatirkan akan lebih merusak sistem saraf kita ada di otak. Nah, kalau sistem sarafnya kena dua, rasanya rusak. Nah, ini nggak banyak, nggak sedikit maksud saya. Jadi banyak banget yang sudah kena mulai kasus melek ini. Kalau ditanya itu nggak nyambung. Jadi saat ditanya siapa namanya, jawabnya itu besok. Udah makan belum? 5. Jadi kayak gitu. Namanya siapa? Bisa dijawab mungkin namanya Bunga, tapi itu delay. Jadi nggak bisa langsung fast respon. Ini karena sistem saraf pusatnya yang diserang duluan. Jadi hati-hati karena memang kayak Bapak Ibu guru ya, kebetulan juga ada Bapak Ibu guru juga yang mendengarkan sosialisasi ini. Kalau misalkan ada lem-lem yang anak-anak, ini kan alasannya mereka bawa-bawa karena ini untuk prakarya, ini untuk prakarya, ini harus diwaspadai. Karena lem-lem ini bisa disalahgunakan. Seperti itu.
Adik-adik juga kalau sudah tahu kalau ini adalah bentuk penyalahgunaan, ya mau mengikuti. Karena apa? Ya, pusat pertama kali adalah sistem saraf pusat kalian. Kalau sistem saraf pusatnya tidak rusak, kalian bisa bayangin misalkan komputer kena motherboardnya, dia udah pasti susah untuk menjalankan program-program yang lain. Itu juga dengan kita. Kalau misalkan sistem saraf pusatnya yang kena duluan, akan susah memberikan respon motor ke tubuh kita. Jadi kalau untuk mau jalan ke kanan itu dia pasti belok kanan dulu, mau jalan ke kanan apa jalan ke kiri. Ini dampaknya yang juga sama besarnya dengan narkotika, tapi cara mendapatkannya mudah sekali. Jadi juga yang kemarin itu selain online, mereka juga ada video pada sini. Ini video anak-anak masih kecil sekali, masih SD. Dan dia kecanduan bensin. Ini ada di Kalimantan. Dia buka langsung tangki bensin dari motor, jok motor dibuka, dia langsung. Jadi ini yang bahaya. Coba. Ini bisa ya. Nah itu. Wih, tak tahu malu kalian ya? Hah? Masuk YouTube kalian nanti, masuk YouTube. Tak polisi. Coba bilang sama polisi. Coba. Apa mau kau cakap? Coba bilang sama polisi. Coba. Babi, anjing, kontol, kau. Di depannya ini ada orang sudah dewasa, bapak-bapak yang berani sama Pepe. Siapa yang berani? Pepe. Jangan kayak gini. Ini yang berani saya. Sama siapa? Sama ini. Udah. Wah, begitu babi. Tai. Ini bidanya kemarin banyak. Pergi kalian semua. Pergi. Kau mau kemana? Karena memang sebenarnya siapa sih yang masih suka bau bensin? Aku pun juga sampai sekarang masih suka bau bensin. Jadi kalau pas isi bensin itu senang aja baunya. Kalau cuma sekilas seperti itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah saat kalian nggak mencium bau bensin itu sehari, jadi masalah. Jadi yang masalah. Aku nggak bisa nih kalau nggak cium bensin. Aku nggak bisa nih kalau nggak cium rem. Aku nggak bisa kalau nggak cium gas. Nah ini yang jadi masalah ternyata. Berarti kan sudah kesembuhan. Setiap hari aku kalau pegang lem ini aku setiap harinya kalau pakai potong bensin dia buat bau ini harus jadi masalah. Kalau cuma kalian sekilas kayak sekitar putih itu nggak masalah, spray. Tapi kalau setiap hari harus membau itu ini yang harus sudah direhabilitasi. Kalau enggak, tadi yang kita bilang itu salah satu kalian masih penting. Ya, oke, lanjut ke materi kok. Ada yang mau tanyakan mungkin sampai sejauh ini penjelasan sudah jelas ya, narko dan bar. Narkotika dari kebohongan, punya psikotropika yang mengubah sistem hubungan saraf pusat, perilaku seseorang, kemudian juga bahan adiktif. Dia mudah ditemukan di sekitar kita, tapi sama-sama bisa menjadi tergantung. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau ada bisa langsung ngomong ya nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Next. Ya, itu sabar dulu. Yang kami berasa itu. Nah, kita sekarang coba bicara tentang narkotika jenis baru ya. Jenis baru ini juga harus hati-hati karena banyak banget dan sasarannya pelajar-pelajar yang ada di sidoarjo. Coba lagi next. Coba
tembakau gorila. Ini bisa diklaim apa? Itu langsung diklaim di situ aja, apa mungkin bisa. Di posisinya lagi habis pakai tembakau gorila, dia nggak sadar. Dia Iki. Kakek harus ngangkat ya. Man. Kiki duit. Ini dia sini. Takoni ya. Kayak ngocok iki kayak iki. Iki HP-mu ya. Ini posisi dia sudah mengkonsumsi tembakau gorila. Tembakau gorila itu apa sih? Gimana ini? Next. Nah, ini dia. Disebut tembakau gorila karena emang asalnya dia dari tembakau sebetulnya. Tembakau yang bisa dibuat orang-orang merokok gitu ya. Cuman dia disemprot sama cairan sintetis, cairan kimia. Cairan kimianya ini sama seperti ekstrak dari ganja, dari THC, dari marijuana. Jadi efek yang ditimbulkannya pun hampir sama dengan efeknya ganja, halusinogen. Nah, ini yang patut diwaspadai. Terus waktu kita tanya kenapa namanya tembakau gorila, ke orang-orang yang dalam ini karena dia katanya itu kayak dia tuh ngegendong gorila, badannya jadi terasa berat. Jadi jalan itu pun juga susah gitu. Jadi itulah kenapa dinamakan tembakau gorila. Nah, itu dia juga di pasarannya dia memasarkan produk-produk ini kan melalui online. Itu pun juga ada logo dari gorila di depannya. Jadi itulah kenapa namanya tembakau gorila. Ya, lanjut. Blue Sapphire ini adalah sabuk cair ya, adik-adik, dimasukkan ke vapor atau rokok elektrik. Nah, jadi kalau biasanya kalau kalian sempat tahu di luar sana ada yang pakai rokok elektrik, bisa diklaim apa? Mau juga ya? Oh, nggak mau ya deh. Ini kita sama. Jadi sekarang macam-macam jenis Pak Guru juga anak ini pakai faktor tapi jadi spesial. Jadi dulu nggak akan ngerti. Nah, ya pakai bahasa. Jadi mohon lebih apa ya biasanya lebih orang bilang ya politik pemasaran ngelabuin aparat penegak hukum seperti ini. Kalau kita lihat nih jam tangan kita masih sekilas nggak nyangka ada kalau itu adalah faktor. Jadi ternyata bisa dipakai di faktor sebagai rokok elektrik. Yang lebih bahaya lagi kalau cairannya itu diisi oleh yang namanya blue sapphire tadi atau sabun cair. Ini yang harus diwaspadai. Memang yang membedakannya adalah harganya pasti lebih mahal ketimbang cairan-cairan yang biasa liquid-liquid yang adik-adik sering beli di luar sana. Kalau yang sering dibeli ini blueberry lama-lama seperti itu harganya murah. Tapi kalau yang sudah sabun cair ini harganya masih bisa lebih gitu. Ini yang harus diwaspadai. Adik-adik pun juga pasti apa ya kenal lah yang namanya faktor atau elektrik ini. Kakak sendiri juga kalian sudah dewasa, kalian sudah besar, kalian sudah bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ada teman kalian bilang sama, aku mau pakai faktor aja biar aku nggak terlalu berdosa banget gitu. Karena kan kalau pakai rokok tembakau ini 1-2 cemburu jadi lebih nggak sehat. Terus katanya berdosa banget gitu kalau pakai itu. Tapi kalau faktor kan aku pakai elektrik lebih aman, lebih nggak kayak konvensional gitu. Itu salah. Jadi pandangan-pandangan seperti itu yang harus diluruskan. Siapa bilang faktor lebih aman ketimbang rokok konvensional? Siapa bilang pakai faktor lebih nggak merasa berdosa gitu kalau pakai ketimbang rokok konvensional? Kalau kalian cek, bisa mungkin next slide Pak. Kita lihat komposisi faktornya.
lagi. Ya, oke, slowly but sure. Nah, kalau kalian lihat kapot, pasti di situ ada baterai. Kenapa ada baterai? Berarti ada yang dipanaskan, karena ada elemen pemanas di situ. Apa yang dipanaskan? Yang dipanaskan adalah liquidnya. Liquidnya itu saya tanya sekarang, isinya apa? Apa liquidnya itu full hanya berisi air? Nggak mungkin kan? Karena satu, setelah dia kalian hidup pasti mengeluarkan asap. Terus saat kalian hidup ada rasa-rasanya. Kenapa? Kalau air nggak mungkin bisa seperti itu. Iya benar, karena liquidnya itu isinya bukan air, isinya itu. Coba kalian baca. Cartridge-nya itu berisi cairan kimia. Nggak jarang di dalamnya ada nikotin, ada propilen glikol, ada gliserin, ada trisadia-setil, namanya macam-macam, dan ada bahan kimia lainnya. Nggak jarang juga ada yang namanya formalin, pengawet mayat. Nah, ini kalau dipanaskan bersamaan, kemudian kalian hidup masuk ke tubuh kalian, akan meninggalkan residu yang lebih susah hilangnya di paru-paru kalian ketimbang kemudian. Jadi kalau ada yang ngomong aku pakai kotor lebih aman, lebih sehat, lebih konvensional, itu hoax. Karena yang betul, informasi yang betul ada yang seperti ini. Ini kakak ambil dari situsnya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi yang sebelah kiri ini adalah dari website BPOM, yang sebelah kanan adalah BPOM. Jadi kalian bisa tahu kalau misalkan bahan-bahan ini kalian sudah terus ke badan kalian, akan meninggalkan residu di paru-paru kalian itu lebih pekat ketimbang rokok konvensional. Nah, berarti Pak, ya apa dong kalau mereka juga berbahaya kayak gitu? Itu kayak rokok konvensional aja gimana? Kalau kalian jenius, ya harusnya kalian nggak pakai rokok, ya kan? Karena tubuh kalian adalah baik, jadi harus kalian jaga itu. Seperti itu, ya. Itu adalah sekilas tentang rokok. Jadi kalian sudah tahu pemahamannya seperti ini. Langkah apa yang harus diambil, harusnya kalian bisa. Kalian harus bisa membenahi diri kalian. Oke, lanjut. Laka ini sempat beredar dulu, orang berubah jadi seperti zombie. Jadi laka ini memang lebih kuat dari heroin dan morfin. Dia memiliki efek yang amat sangat 1000 kali lipat ketimbang morfin dan heroin. Jadi dia benar-benar tidak merasakan sakit sama sekali. Kalau kita lihat video-video laka itu ya Bu ya, dia itu bisa menabrakkan dirinya ke kendaraan yang lagi jalan. Dia bisa naik ke kendaraan dulu bisa karena sakit sama sekali. Karena emang dia nggak merasakan sakit. Nah ini waktu tahun 2017 sudah sempat masuk ke Indonesia, tapi masih dalam penyelidikan sampai sekarang. Syukurlah nggak ada kasus yang kita dengar kalau ada orang yang menggunakan laka. Nah, ini yang sangat ramai di Amerika. Ya, lanjut. PCC. Nah ini yang sering beredar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dulu biasanya juga titip ke sekolah ini untuk sering-sering melakukan sidak. Jadi yang paling mudah ditemui selain dulu pilkoplo, pasti kan sering ya dia dengan pilkoplo, double L, pilih. Nah sekarang trennya lagi mengarah ke PCC. PCC ini bentuknya sama kayak pilkoplo, cuma dia agak tebal sedikit ketimbang pilkoplo, ketimbang double L. Ada isi, kenapa dinamakan isi karena emang terdiri dari 3 nama P-nya itu paracetamol, C-nya karisoprodol, C satunya lagi kafein. Paracetamol sering kita temuin ya masih sampai sekarang kalau kita demam, kalau kita masih minum oke nggak masalah, itu masih juga beredar. Yang jadi masalah adalah karisoprodol, C yang ketiga ya, paracetamol, kafein dan karisoprodol. Kafein ini kita tahu sendiri ada dalam kayak kopi ya kan Bu ya, jadi dia memang fungsinya dia memacu kinerja jantung untuk kafein. Nah kalau untuk yang karisoprodol ini sebenarnya adalah obat keras. Per tahun 2013 dia tidak nggak boleh beredar, sudah ditarik. Tapi herannya kemarin tahun 2015 menemukan pabrik besar karisoprodol di Wonoayu, Sidoarjo. Akhirnya ya. Jadi kita BNN Polres Sidoarjo juga sudah sempat menggerebek ada 5 juta butir dan itu pabrik sudah beroperasi 2 tahun ke belakang. 2 tahun kemudian baru akhirnya bisa bergerebek. Kali gerebek 5 juta butir. Yang dulunya tiba-tiba sudah lolos
Sasarannya siapa? Sasarannya pasti pelajar. Nah, ini kalian juga harus hati-hati apabila kalian ditawari teman kalian, pacar kalian, atau kalian minum ini kalau nggak aku langsung putus gitu ya, whatever ya, ini putus aja ya kan daripada kita harus ngajuin badan kita dengan obat-obat kayak gini. Karena kalau kalian cek ya, di kafein itu memacu kinerja jantung. Karisoprodol sendiri itu adalah obat pelemah saraf. Bisa kalian bayangkan nggak? Obat yang satunya memacu jantung, yang satunya melemahkan saraf, masuk ke tubuh kalian. Tubuh kalian pasti bingung dong, dia nurutin yang mana. Satu sisi dia jantungnya dibuat lebih terpacu, satunya lagi dibuat dia lebih slow, lebih calm, lebih tenang. Bingung akhirnya badan ini ngikutin mana. Makanya nggak jarang kalau kalian search di YouTube, mereka pakai efek dari sisi dia jadi kadang dia diam, terus kemudian lama dia anak SMP harus pakai sisi ini, dia nggak bisa kontrol badannya, dia lari masuk ke sungai. Gitu, ceritanya seperti itu. Ini yang paling ramai waktu itu di Kendari. Kemudian ada kasus besar lagi di Sidoarjo, Wonoayu. Ini yang jelas lain yang teman-teman yang rumahnya di Wonoayu kemungkinan besar pasti sudah tahu kasus ini. Ini Bu ya, jadi tulisannya sama, ada PCC sama double L. Kalau double L berkumpul kan ada kalau dua di tengahnya, kalau ini PCC seperti itu. Jadi kalau misalkan menemukan ini saat sidak dibawa oleh Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut lagi Pak. Oh, jangan bisa nggak Pak? Aku mau tanya sama adik-adik. Oke. Jenis narkoba berdasarkan efeknya. Ada yang bisa kasih nggak jawaban 3 efek sebelum slide ini Kakak tampilin? 3 efek narkoba. Dapat hadiah. Hadiahnya apa Bu? Laptop. Jenis narkoba berdasarkan efeknya. Jenisnya dia efeknya aja deh. Aku minta 3 efek narkoba. Atau ada yang bisa 1. Ada? Unmute mikrofon kalian. Halo? Ada? Nah. Bentar Pak, aku browsing dulu Google gitu. Ada nggak? Pak Yosef mungkin bisa jawab Pak. Siapa tahu dapat hadiah Pak. Oh, untuk siswa. Oke, untuk siswa ya Pak. Atau baru jawab aja nggak apa Pak. Ayo, ada yang coba tidak? Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, anak-anak ya Bu ya, ya. Mungkin ini ada yang kesulitan. Atau mungkin Pak coba tolong bantu di chatnya, mungkin ada yang memberikan kode-kode atau sinyal-sinyal di chat. Oh nggak ada ya, teman-teman Ibu ya. Berarti nggak ada yang jawab ya, ya kita lanjut ke materi ya, kalau gitu dampaknya. Yuk, next Pak. Sebetulnya dampak pemakaian narkoba. Yang pertama itu adalah halusinogen. Next lagi Pak. Halusinasi, dia memang membuat kita untuk lebih berimajinasi. Jadi nggak ada dalam tempat saat ini. Kemudian ada depresan.
Sudah. Yang kuning halusinogen sesuai dengan namanya dia berhalusinasi ya. Contohnya ada elsit, ganja, atau magic mushroom atau jamur orataki ya. Nah yang tengah itu adalah fungsi depresan, dampaknya dampak depresan. Ada alkohol, stimulan seperti tiner dan bensin dan lain yang semuanya harus dihirup. Rokok metadon. Sesuai dengan namanya depresan dari kata depresi ya, dia membuat orang lebih tenang, lebih calm, lebih slow badannya. Kemudian yang sebelah kanan itu stimulan. Sesuai namanya menstimulasi badan kita untuk lebih aktif bergerak. Jadi kalau kalian lihat di stimulan itu ada banyak jenis-jenisnya, ada ekstasi, nikotin, kafein, sabu, itu ada di sini. Yang sering disalahgunakan adalah yang stimulan. Kalau kalian cek nanti aman dulu kasusnya, dia pakai katinon ya kan, ternyata juga termasuk dalam stimulan. Dia membuat badannya lebih aktif, nggak merasa capek, mau beraktivitas dari pagi, siang, malam itu dia nggak ada masalah. Karena dia bisa tahan ini ya, karena memang membuat badannya lebih aktif bergerak. Oke, lanjut Pak. Ini beberapa foto kalau kalian melihat ini biar kakak nggak bilang hoax ya. Ya apa sih bentuk mukanya nih kayak gini orang-orang yang sudah kena narkotika. Next lagi, klik lagi. Klik lagi. Nah itu ya. Jadi yang kiri itu yang before, yang kanan itu yang after. Nggak ada ceritanya after dulu baru before. Jadi dia kalau dia after dulu, kemudian before-nya yang kayak gitu nggak mungkin. Jadi yang kita lihat yang kiri itu adalah before. Setelah 7 bulan dia pakai ekstasi, lalu ada perubahan dermatologis, perubahan di kulit mereka. Seperti yang bisa kalian lihat. Lanjut. Ini juga sama, dia pakai ekstasi 8 bulan, juga seperti ini. Lanjut. Gak ada yang ceritanya pakai narkotika, besoknya glowing, langsung kinclong gitu. Pasti ada perubahan yang itu merugikan ya. Secara ini kata mata kita ya, tapi yang apa yang terjadi pada nanti organ-organ dalam tubuhnya pasti lebih parah dulu karena kan yang diserang pasti organ dalam tubuh. Kulit atau yang penampakan di luarnya ini adalah efek yang memang bisa terlihat. Dan tapi yang paling rusak adalah yang di dalam. Ini dia pakai heroin 5 tahun. Biasanya orang kalau nggak perlu bertahun-tahun tapi baru mungkin dia kayak oleh dia. Tapi ketemu orang bilangnya kehidupan atau apa itu juga adik-adik bisa lihat 5 tahun nggak ketemu pakai ekstasi dan ternyata dia terus banget itu kan kumpulan intinya. Yang cowok pun juga sama. Ini nggak bolas. Ini betul-betul wajah pengguna narkotika. Jadi kakak tadi sudah jelaskan ada manfaat narkotika, ada dampak buruknya narkotika juga, bentuknya seperti apa. Pak Yosef, tapi saya kurang mendengar. Ya, mungkin bisa diterapkan tadi. Suaranya kurang jelas. Oh, jaringannya. Oke. Oke, lanjut bisa dilanjut Pak. Ya, ada yang tahu McCloy-Culkin. Nah, McCloy-Culkin. Dia ini kalau kita sering lihat film-film akhir tahun, filmnya pun belum. Nah, ini dia anaknya. Biasanya dipanggil apa sih namanya? Alvin ya? Atau Kevin? Oh, Kevin ya. Iya, memang dia Kevin. saat remaja, seperti yang foto di tengah, itu umur saat 13 tahun. Foto yang kanan adalah foto dia usia saat ini. Karena barusan di Google dan usia dia saat ini adalah 40 tahun. Dan dia menggunakan kombo, heroin, dan morfin. Jadi seperti itu wajahnya. Masih umur 40 tahun tapi sudah kayak umur kakek-kakek umur 20 tahun. Jadi ini perubahannya drastis banget. Dia sudah bolak-balik direhab tapi masih kesulitan untuk menangani kecanduan. Jadi saat ini pun dia bisa terus direhab. Ini adalah salah satu contoh ya. Contoh nyata. Oke, lanjut.
maskernya harus dilepas biar apa? Biar jelas. Karena protokol sekarang ya, jadi mohon maaf nggak boleh dilepas kecuali kakak minum atau makan. Jadi tetap harus pakai masker ya. Pak Bu, biar suara lebih jelas, saran saja. Siap-siap. Kalau memang masih belum jelas nanti nggak apa, langsung tanya ya, Aku kurang pas ya suaranya Ibu ya kayaknya ya. Nah ini kalau yang gambar ini adalah mouth yang kita kenal sebagai mulutnya mereka yang menyalahgunakan sabu. Jadi mereka karena sabu ini juga termasuk ada yang semi sintetis ya, bahan buatan dan bahannya kimia semua. Apa yang bisa kalian pikirkan misalkan ada bahan-bahan kimia masuk ke mulut kalian? Organ tubuh yang paling lunak di tubuh kita ini kan gusi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dia kena bahan kimia yang keras, bisa kita bayangkan dia pasti akan langsung rusak terlebih dahulu. Nah, kondisi mulut mouth ini, mulut orang yang kena sabu ini, dia sama sekali nggak bisa merangkak lagi gusinya. Dan kalau gusinya juga sudah nggak baik kondisinya, otomatis gigi pun tidak bertumbuh pada tempat yang baik, giginya pun juga akan membusuk. Jadi ini kalau kalian lihat, orang ini bisa langsung cepat ngambil giginya tanpa harus dicabut. Dia benar-benar bisa hilang gitu. Hal-hal kayak gini pun juga kadang sama orang-orang pemakai sabu ini, dia sering diambil di sela-sela giginya. Dia masih berharap masih ada sabu yang tertinggal di giginya. Nah ini yang membuat mereka kondisinya seperti ini. Giginya rusak. Ini sudah betul-betul rusak. Jadi sudah bukan dari hidup semua itu. Seperti itu. Ya oke, lanjut Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat ya. Nah, kalau tadi tampilan secara fisik kelihatan dari luar, ini kita tampilan dalamnya otak ya, sekarang kita cek. Ini kalau di MRC seperti ini ya. Jadi yang kiri atas itu drug free brain atau otaknya orang yang bebas atau yang nggak pakai narkoba sama sekali. Sebelah kanannya itu otaknya orang yang pakai marijuana atau ganja. Udah kelihatan ya dalam bawahnya itu adalah heroin. Yang sebelah kiri metamfetamin. Kalian sudah lihat tempat otaknya pun sudah nggak rata, sudah rusak, sudah lubang-lubang. Bisa kalian bayangin gimana pertukaran informasinya bisa terjadi kalau posisinya seperti itu. Ini adalah kondisi otak kalau kita CT scan, ya seperti ini, atau MRI. Dia pasti akan kelihatan seperti ini. Oke, lanjut. Ini dampak negatifnya, Oke, sulit konsentrasi, betul pasti ya, prestasinya menurun, ya pasti, karena dia udah nggak peduli prestasi, nggak peduli belajar lagi, terisolasi dari lingkungan, benar banget, karena dia lebih sekolahnya sendiri, kumpul sama teman-teman sama sekolah candu, kesehatan menurun, pasti karena dia udah nggak mau makan, bisa aja dia nggak makan seminggu, mudah berhalusinasi seperti yang kakak bilang, yang dia harus makan ya. Lalu berikutnya siklus waktu, pagi jadi malam jadi pagi, saatnya masuk sekolah dia malah tidur, saatnya malam waktunya tidur dia malah melek, gitu ya. Terus katakan mata liar, apatis, ini kalau misalkan teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika ini susah kalau diajak kontak mata, dia pasti akan menghindari kontak mata. Lanjut, ada terdorong membuat apatis pasti, karena kalau dia sudah kehabisan uang, dia mau cari uang lagi, dia pasti ada larinya, pasti benar-benar final. Oke, cenderung berpakaian busuk, nggak teratur sama ya seperti yang atas tadi yang melalaikan mobil, dia benar-benar nggak kemudian di bagian itu. Oke, hilangnya motivasi untuk maju, sebelumnya kebebasan. Intinya dengan negatifnya juga. Oke, lanjut. Ini Bu, Pak, dan juga adik-adik, kalau misalkan ada teman kalian, keluarga kalian, teman kalian punya pakai narkoba atau gimana? Karena kalau tidak dilaporkan, kalian yang tahu tapi nggak melapor itu malah akan kena sanksi pidana. Tapi bagi yang melapor pasti akan dilindungi data dirinya oleh hukum. Jadi Undang-Undang 35 tahun 2009 itu juga sudah mewajibkan kalau ada yang tahu peredaran narkotika penyalahgunaan tapi nggak melapor, dia pasti akan kena sanksi pidana. Cara melapornya bisa aja langsung datang ke BNN atau ke Bu Anita, Bu Desa, lapor dulu seperti apa, Bu Anita juga pasti akan menghubungi baik ke polsek ataupun
Banyak cara dilakukan mafia narkoba jaringan internal. Nggak bisa juga ya. Next aja nggak apa-apa. Botol minum juga dia sama, lalu ini dimasukkan ke celana dalamnya pria. Ini ada pas di Bandara Internasional Juanda ceritanya Bu. Jadi dia 2 orang laki-laki diselundupkan dimasukkan ke celana dalamnya. Kemudian harus mau dibuka. Jadi waktu di X-ray lagi itu baru ketahuan. Lanjut. Ya. Jadi pasal-pasalnya ya. Jadi yang kakak ceritakan tadi itu juga nggak hoax, ada sanksi pidana betul karena kita memang sudah dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang siapa dia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, hanya membawa pun kalau dia ketahuan sama aparat penegak hukum, dendanya minimal 8 juta, maksimalnya 8 miliar. Hukuman kurungnya minimal 4 tahun, maksimalnya 2 tahun. Lanjut Pak, bisa dibaca juga ya kaliannya. Jadi, Bu, kalau aku nggak punya uang 800 juta gimana? Yang pasti aset kalian pasti akan dihabiskan oleh aparat penegak hukum, ya kan? Semua aset kalian pasti akan dihabiskan untuk membayar denda itu. Kalau kalian masih belum bisa bayar denda, berarti hukuman-hukumannya akan ditambah. Bu, kalau aku di itu temanku, aku kumpul sama temanku, tapi kemudian aku nggak ngerti kayak aku ya, iya betul, kumpul dengan Bu Anita ya. Kayak aku cuma ngoperin air minum ke Bu Anita dan Bu Anita menerima, itu sama aja dengan aku mengedarkan narkotika. Karena aku sudah mengoper kan, aku sudah memindah tamankan narkotika itu dari aku ke Bu Anita. Itu aku sudah termasuk sebagai penyalahguna, yaitu aku mengedar. Nah, kalau Bu Anita sudah makan atau minum barang pemberian dari tadi, Bu Anita pasti akan kena pasal sebagai penyalahguna karena dia menyalahgunakan untuk diri sendiri. Nah, ini harus kalian waspadai. Begitu juga dengan dijebak. Kalau misalkan kalian nggak ngerti apa-apa, kemudian tiba-tiba di tas kalian ada. Nah, ini pastinya kalian akan dimintai keterangan lebih lanjut. Karena apa? Kalian menyimpan, kalian memiliki, ada barang itu di barang, ada kata itu di barang kalian, di tas kalian. Nah, ini tetap harus dipertanggungjawabkan pemilikannya. Kita hukum di negara kita kan tidak pasti adil ya Bu. Jadi kalau dia tidak ada rincian dia ikut bandar ya, jadi ini benar-benar cek. Kakak ini juga sering ke lapas Porong, ke lapas kelas 2A, Sidoarjo di belakang alun-alun, Rutan Mandailing juga. Kebanyakan kasus-kasus di sana ada kasus narkotika. Bahkan untuk kapasitas satu penjara yang biasanya diisi maksimal 25 orang. Untuk narkotika itu satu kapasitas ruangan penjara itu diisi sampai 60 orang. Hanya untuk kasus narkotika. Bisa kalian bayangkan gimana hidupnya. Ruangannya sekolah sekalian ini diisi 40 orang. Plus ada jamban di pojokan. Nggak ditutup, nggak dikasih sekat. Kalau misalkan ada satu yang buang air kecil atau buang air besar, temannya yang lain juga masih merasa. Itulah kondisi di penjara. Nah, masih mau menyalahgunakan kalau memang kondisinya seperti itu. Mungkin kalian nggak ngerti. Mungkin kalian cuma diiming-imingi kalau pakai narkotika enak, nggak ngerasain beban hidup kalian. Apa itu? Kalau kalian di rumah atau seperti apapun, narkotika bukan jalannya nih. Karena kalian kalau misalkan larinya ke narkotika, kalian akan jadi orang yang betul-betul lebih tidak berguna lagi. Badan kalian juga betul-betul akan rusak. Masa depan kalian tuh nggak akan bisa jadi yang cemerlang lagi. Nggak akan bisa jadi seperti ibu guru, punya pekerjaan tetap, tiap bulan ada tergaji. Kalau udah jadi penyalahguna narkotika di penjara, keluar dari penjara, bahkan sekelas kuliah pun sekarang udah nggak mau kalau dia bekas narkotika, mati. Jadi susah pasti saya itu. Nah, ini bukan balas juga, dan ini juga yang harus kalian tahu. Oke, lanjut Pak. Bisa next juga sama ini menawarkan membeli juga. Dendanya juga sama, kurungannya juga sama. Jadi sama ya, membawa mengirim ini sebagai pengedar. Ini lanjut. Ini pasal 127 yang kebanyakan di lapas kemarin itu ada penyalahgunaan golongan 1. Jadi paling lama mereka memberikan di penjara itu 4 tahun. Lanjut. Ini yang tadi kakak bilang pasal 55 harus dan wajib melaporkan apabila ada
penyalahgunaan di sekitarnya dan pasti dilindungi oleh hukum. Oke, lanjut. Ini ada pesan dari presiden pertama kita ya. Kalau kita anak-anak muda jangan mewarisi abunya Sumpah Pemuda. Kalau sudah abu itu gampang banget ketik angin langsung hilang. Tapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda. Jadi harus tetap berjuang, harus tetap berprestasi, harus tetap sehat, sadar, produktif tanpa narkotika. Gitu ya, Bu ya. Itu yang harus diwaspadai, harus dicamkan juga untuk kita lakukan. Oke, lanjut. Sepertinya sudah hampir habis. Slide. Nah, ini sudah sampai slide yang paling ditunggu-tunggu begini Bu. Iya, slide terakhir ya. Jadi baik itu saja sedikit sosialisasi dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih untuk adik-adik yang mendengarkan dan ibu juga masuk ke sisi yang dia membawa silakan. Silakan anak-anak kelas 10 mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa bahwa setiap pertanyaan kalian kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya juga sangat menarik karena ada 5 hadiah khusus untuk kalian. Jadi silakan, kita sudah masuk dalam sesi kedua. Baik lewat YouTube, live streaming di YouTube juga kami beri kesempatan bisa bertanya di kolom komentar. Yang melalui via Zoom, kalian bisa juga menyalakan mic-nya atau juga bertanya di kolom komentar. Silakan. Saking banyaknya ya Bu sampai milih-milih. Ini kurang lebih 60 orang ya. Oke, 60 siswa ya. Ada yang mau tanya nggak? Oh ya Bu, sebelum ditutup mungkin saya juga mau sedikit memberikan dulu ya link untuk kuesioner online. Oh ya, silakan. Ya. Adik-adik, kalau mungkin tidak bisa dipandu saat ini karena gadget kalian lagi fokus di Zoom ini, nanti setelah aplikasi Zoom-nya selesai atau webinar ini selesai, habisnya setelah materi yang sudah selesai, ya kali itu adalah ini ceritanya. Jadi kalian search di Google, kira-kira ini bisa bukan Google nggak ya Pak, Google Chrome atau browser gitu Pak, browser apa gitu. Jadi ini adik-adik ya, kita coba pandu dulu di sini. Nanti saya titipkan Bu Anita dan Bu Garti yang ya untuk adik-adik ini harus isi. Kalau sekarang kalian bisa switch tab kalian, coba kalian switch ke Chrome kalian ya, ke browser kalian. Search-nya Deftari BNN, Deftari. Jangan keliru daftarin ya, Dek. Kalau daftarin kan obat jamur. Nah, itu betul. Seperti sudah di-search, kalian bisa lihat ya. Deftari BNN, keluarnya nanti Deftari aja. Kalian klik Deftari aja. Masukkan kode undangan. Kode undangannya ini unik 9Z8 LTMC. Ya, 9Z8 LTMC ini bisa ditaruh di notepad ya Pak, biar bisa dibesarkan. Nah, kemudian klik isi kuesioner. Ini adalah nama penyuluhnya saya sendiri, saya dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalian isi nama lengkap, email dan nomor ponsel kalian masing-masing. Coba diisi nama yang bebas dulu boleh Pak. Ini les bagus contoh ya. Ya, email. Baik, dan nomor ponsel. Lalu klik selanjutnya kalau sudah isi data diri ya. Kemudian ini adalah data diri adik-adik semua, bisa diisi jenis kelamin, status pernikahannya belum nikah ya, atau masih SMA, pendidikannya SMA, betul, penggunaan internet dalam sehari kalian pakai internet berapa?
Lalu aktif nggak di organisasi? Kondisinya dengan orang tua, hidup bersama, terpisah, atau salah satu. Orang tua hadir nggak setiap hari di rumah? Lalu ngobrol nggak sama orang tuanya atau malah nggak pernah ngobrol sama sekali? Jadi bisa kalian isi. Lalu kalau sudah pilih selanjutnya, ini juga sama di sekolah di lingkungan rumah pernah nggak ada sosialisasi? Di lingkungan rumah juga ada nggak undang? Tidak ada. Kemudian media peringatan, poster baliho apa ada? Terus pernah nggak tinggal di sekolah? Pernah, sekarang. Terus sebelumnya juga pernah ya Bu ya? Sama. Unit organisasi, oke. Ada nggak penggunaan narkoba di sekolah? Ada. Media peringatan? Ada. Pelatihan kemandirian seperti ekskul ya? Ada. Lalu simpan. Itu, oh ya, lokasinya harus di-allow ya Der ya. Jadi ada pokok di atas itu harus diizinkan lokasinya. Karena ini menyambut betul nggak kuesioner ini betul-betul dilaksanakan di SMA Fakultas Farmasi. Disimpan nanti Pak. Nah, kalau sudah langsung diisi. Ini adalah kuesionernya yang ada ada sampai kalau nggak salah 20 pertanyaan mungkin. Kalau kakak nggak lupa. Nanti tinggal klik selanjutnya. Jadi ini harus terisi semua Bapak Ibu dulu untuk tiap-tiap sekolah yang telah menerima sosialisasi dari BKN. Batas waktunya hanya sampai hari ini saja. Jadi kalau misalkan kalian sambil menunggu narasumber yang kedua nanti bisa sambil isi kuesioner. Ya, itu aja Ibu. Ya, mungkin nanti jika memang ada yang terlewat informasi bagaimana langkah-langkah tadi, Boleh. kemudian alamat email, kemudian kode khususnya dari bisa di-share melalui grup setelah Zoom Bisa. Ya, baik. Ya, bisa ini kalian bisa cek di grup kelas kalian. Oke, Bu Widiati masih menunggu pertanyaan dari kalian. Silakan yang mau bertanya. 10:15. Sepertinya sudah jelas kayak ini. Sudah jelas kayak ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan jelas dan bermanfaat buat kita semua. Mungkin saya boleh ya Bu ya? Boleh. Memancing pertanyaan. Oke. Mas Bu, Bu, dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa materi yang menurut saya sangat menarik. Ini pengetahuan yang baru juga untuk saya saat itu juga. Kemudian dan sampai akhir ini menjelaskan tentang sanksi hukum yang ada di Indonesia, bahwa baik kita mengingatkan kemudian itu ada punishment. Kalau misalnya Ibu bisa menjelaskan apa sih kriterianya bahwa si A ini harus direhabilitasi, si B ini tuh harus mendapatkan hukuman apa kriteria? Mungkin siapa tahu Bu, anak itu juga misalnya ketemu sama orang gitu, seperti orang ini sebenarnya tidak salah hanya sebagai korban. Harusnya mungkin kriterianya. Pertanyaan yang bagus juga kita. Jadi misalnya ya Bu, kita pakai sistem penggambaran aja ya. Iya. Misalkan kita di suatu ruangan, kemudian ada yang sebagai pengedar di situ, kemudian terbukti mengedarkan. Nah, kalau dia sudah terbukti mengedarkan dan sebagai pengedar, Bu, kita tetap harus melakukan tes screening pertama kali ya, tes urin semua orang yang ada di ruangan itu. Misalkan pengedarnya saya sudah terbukti mengedarkan, saya tes urinnya juga positif. Berarti selain saya mengedarkan, saya juga pakai urin saya sendiri. Nah, pengedar itu pasti harus hukumannya pidana. Jadi dia pasti harus penjara sesuai hukum yang berlaku. Kalau dia sebagai pengedar. Nah, ketambahan dia positif urinnya, berarti dia pakai untuk dirinya sendiri. Orang yang pakai narkotika untuk dirinya sendiri, dia disebut sebagai penyalahguna, harus direhabilitasi. Berhubung dia pengedar dan harus pidananya jalan, penjara, berarti dia rehabilitasinya harus di penjara, harus dilapas. Jadi selain dia ada hukuman pidana kurungan, dia juga harus rehabilitasi karena kasusnya positif. Nah, kalau Ibu waktu itu menerima narkotika yang sudah saya edarkan, Ibu konsumsi, Ibu dites urinnya positif, dan Ibu tidak terbukti sebagai pengedar, berarti Ibu hanya sebagai penyalahguna untuk diri Ibu sendiri. Nah, untuk penyalahguna ini,
biar bisa direhabilitasi tanpa harus pidana dulu. Dia harus direhabilitasi dulu, gratis rehabilitasinya. Nah, untuk 2 kali saja Bu gratis. Misalkan besoknya Ibu pertama kali, bukan sebagai pengedar, sebagai penyalahgunaan diri sendiri, Ibu hanya pakai buat diri sendiri, bisa direhabilitasi lagi. Tapi kalau sudah 3 kali tertangkap seperti itu, hukumannya harus dipidana. Gitu ceritanya. Jadi itu ya, jadi harus bisa dibantu, harus bisa dibedakan. Misalkan dia pengedar atau bandar, nggak boleh. Bandar dan pengedar ini harus direhabilitasi, itu nggak boleh. Dia harus pakai hukuman pidana, hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi untuk mereka yang menyalahgunakan untuk diri sendiri, inilah yang harus direhabilitasi. Seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Mungkin ada yang tanya? Kelas 10. Saya Bu mau tanya Bu. Oke, Alexander Agustinus Yono dari kelas 10. Oke, apakah HP termasuk narkotika? Bagian adiktif karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang kecanduan bermain menggunakan HP setiap hari. Kita balik lagi. Oke, pertanyaan baru. Alexander ya. Ini juga pernah ditanyain ke kakak waktu itu kita sosialisasi ke ibu-ibu PKK. Jadi dia berdebat melihat anaknya itu main HP itu nggak bisa lepas. Bahkan anaknya suaminya juga kayak gitu. Bu itu kakak pikir juga tahu HP itu mobil bisa ditekan duluan. Jadi kita balik lagi. Pengertian narkotika itu adalah zat atau bahan baik tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis. Dia bukan zat, dia jadi itu hanya alat saja. Ini atau hanya things, hanya benda. Dampaknya sama nggak bisa bikin kecanduan, tapi ini bukan narkotika. Narkotika harus zat atau bahan tanaman atau bukan tanaman. Kalau kita lihat memang dia betul-betul sama-sama bikin kecanduan, ya, tapi dia bukan narkotika. Dampaknya yang ditimbulkan sama-sama bisa bikin kecanduan. Cara kontrolnya gimana ya? Ini kita harus benar-benar dibatasi ya penggunaan gadget ya Bapak Ibu, adik-adik juga. Kalau kalian sudah merasa, lu kebanyakan nih aku nonton drakornya, kebanyakan nih aku main gamesnya, ya kan, Among Us kayak PUBG kayak atau apa itu, kalian harus bisa, oke, selesai dulu. Aku nggak boleh tak terusin. Taruh dulu, berapa jam lagi baru kalau main silakan dulu. Memang susah kontrolnya, tapi kalau enggak, kalian pasti akan kecanduan, kalian pasti akan terus-terusan melihat HP. Percaya nggak percaya, HP ini sekarang bisa mendekatkan orang yang jauh banget, Bu. Tapi bisa menjauhkan orang yang lagi dekat. Kalau dulu kumpul sama keluarga nggak ada HP, kita saling ngobrol, bapak, ibu, anak, itu ngobrol, kalian tanya sama kalian, tanya sama kalian. Sekarang saat kalian makan malam keluarga, kumpul, semuanya pasti sangat ada dalam HP. Kayak gitu, nggak ada yang ngobrol. Jadi memang harus ada kesadaran ya dari diri kalian masing-masing. Kapan sih waktu yang pas kalian pegang HP? Sama kapan sih waktu yang pas saat kalian harus taruh di HP? Ya. Oke, terima kasih Alex pertanyaannya. Mungkin yang lainnya masih ada 5 hadiah lagi. Noel itu Noel. Masih ada hadiah lagi. Yang mau kalian, silakan. Permisi Bu, saya mau tanya. Yang lain itu juga bisa bertanya ya. Permisi. Permisi Bu, saya Ripka dari kelas 10 IPA 1. Saya mau tanya Bu, alkohol kan masih bisa dikonsumsi kan Bu buat tubuh kita, ada manfaatnya kan Bu, kayak menghangatkan tubuh gitu Bu. Contohnya kayak orang Eropa kadang-kadang kan mereka kayak butuh alkohol untuk menghangatkan tubuh. Nah, kira-kira itu takarannya seberapa ya Bu yang bagus? Ini kalau mau tanya, kedengeran nggak Bu? Oh enggak, tadi nggak ada. Lagi pertanyaannya. Oke. Alkohol kan itu ada manfaatnya kan Bu buat tubuh.
Kayak contohnya kayak orang Eropa kalau di musim dingin ya kadang-kadang mengonsumsi kayak wine atau ya yang beralkohol untuk menghangatkan tubuh. Nah, Bu, kira-kira tuh yang bagus tuh takarannya seberapa ya, Bu? Saya mau tanya, takaran yang bagus untuk minum alkohol di musim dingin itu seberapa ya, Bu? Kalau nggak dengar, saya ketik aja ya, Bu. Diketik aja, Ripka. Belum ya. Ripka tadi kalau nggak salah berapa takaran alkohol ya yang baik dikonsumsi oleh tubuh? Benar gitu nggak? Oke. Alkohol kan bisa dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh. Kira-kira takaran yang baik berapa mili ya, Bu? Ini pertanyaannya dalam rangka apa nih? Iya, benar ya. Jadi pertanyaan alkohol ini memang dia memang dipakai kalau di musim itu pasti banyak untuk menghangatkan tubuh. Nah, udah panas ngapain minum alkohol, ya kan? Badannya pasti akan jadi lebih panas. Bagi hawa-hawa sekarang kan lagi musim pancaroba panasnya takut. Nah, berapa persen kadar alkohol sebenarnya yang baik dikonsumsi? Di apa-apain alkohol itu nggak baik ya kalau misalkan dikonsumsi terus-menerus di tubuh kita. Masalah berapa persen kadarnya itu balik lagi ke ketahanan tubuh tiap-tiap orang. 17% pun alkohol bisa dikonsumsi, 25% pun ada minuman yang 25% alkohol bisa juga dikonsumsi. Balik lagi ke tubuh kita. Jadi kondisi tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat dengan 25% alkohol, ada yang kuat cuma 17% aja, ada yang nggak kuat sama sekali. Jadi kalau mau ditanyain berapa persen kadar alkohol yang baik untuk tubuh, sebenarnya saya juga nggak menyarankan untuk minum alkohol. Jadi berapa persen pun itu juga nggak baik untuk tubuh sih sebetulnya. Cuman kalau memang harus mengkonsumsi itu dengan tujuan yang tidak disalahgunakan, balik lagi ke tubuh kita masing-masing orang pasti berbeda. Sama dengan dosis untuk penghilang nyeri. Tiap orang saat penghilang nyerinya mungkin hanya butuh cuma 10 mili aja. Kalau makanya kan kalau di kedokteran itu berat badan sekian, 50 sampai 70, dosisnya harus 30 mili. Ternyata disuntik 10 mili aja dia sudah langsung tergiur, sudah langsung tidur. Jadi memang beda-beda kondisi orang, ya. Gitu ya kita ya. Oke, ada lagi mungkin itu? Oh ya baik. Oh ya itu sudah di share sama bapak gurunya juga untuk isi ini ya kuesioner tadi sudah ditulis juga passwordnya ya. Oke. Baik. Oh ada lagi pertanyaan terakhir dari Gabriel. Oh kayaknya apa sih yang berarti Bu? Siapa namanya? Amadeo. Permisi saya sama Amadeo, Dino. Oke, mau bertanya, orang yang sudah terkena dampak narkoba apakah bisa disembuhkan? Lalu bagaimana cara penyembuhannya Bu? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Kalau orang yang sudah kena narkoba
nggak ada kata sembuh deh. Jadi saat dia sudah direhabilitasi, saat dia sudah melalui terapi kelompok, nggak akan ada kata sembuh buat mereka. Yang ada adalah kata pulih. Kenapa bisa katanya pulih? Karena saat dia bisa balik lagi pakai, saat dia sudah direhabilitasi, kemudian dia clear dalam arti dia sudah nggak pakai, dia dinyatakan pulih. Tapi setahun 2 tahun lagi, bonus kalau misalkan dia mau balik lagi bisa. Itu namanya relapse. Cara menyembuhkannya apa? Cara menyembuhnya adalah pakai terapi yang namanya rehabilitasi. Proses rehabilitasi kalau di kantor BNN itu ada 2, rehabilitasi rawat inap sama rehabilitasi rawat jalan. Kalau pergantungan kalian cuma sebatas nggak sampai yang tinggi, cuma rendah, kalian bisa direhabilitasi rawat ini, kemudian kita batasi, kita pantau. Adik yang selama ini SD, SMP, SMA datang ke BNN ini kebanyakan itu adalah adiknya rendah. Jadi mereka rehabilitasi rawat jalan. Mereka sering datang 8 kali pertemuan ke BNN. Terapi kelompok, kemudian kita batasi juga, kita pantau kehidupannya. Sampai sekarang mereka syukurlah sudah clear, sudah nggak pakai lagi. Tapi kalau adiknya sudah parah, dia harus direhabilitasi rawat inap. Rawat inap ini kalau kalian lihat dulu kayak Raffi Ahmad, Roger Danuarta, artis-artis seperti itu, dulu tempatnya di Lido Bogor. Tapi sekarang BNN Sidoarjo sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Nur sama Rumah Sakit Jiwa Lawan. Kenapa kok harus ditempatkan di rumah sakit jiwa? Karena treatment dan obat-obatannya itu sama dengan mereka yang pasien gangguan mental. Cuman tempatnya saja yang dibedakan. Seperti itu. Gitu. Di Lawang saya pernah lihat. Pernah lihat ya, Bu ya? Nah ini wanita sudah pernah lihat ke sana nih. Coba tahu Bu, besok studi tour ke sana. Enggak, karena adik-adik ini pun juga harus melihat bagaimana sih orang-orang yang sudah terkena narkotika. Biar ada contoh nyata, oh biar ternyata orang-orangnya seperti ini, aku nggak mau jadi seperti itu. Ya, gitu. Pertanyaan terakhir dari Gabriel. Baik. Pertanyaan terakhir, Gabriel mau bertanya apabila ada seorang ibu yang sedang mengandung bayi mengkonsumsi narkoba, apa anaknya nantinya terpengaruh juga? Pertanyaan bagus. Jadi gini deh, sudah ada terbukti ibu itu pakai ganja mengandung itu lahir cacat. Tapi itu sudah pasti, itu sudah ada ya, lahirnya cacat. Lalu kemudian yang kasus yang lain ada sudah lahiran, anaknya di tes urin pun dia sudah positif seperti itu. Tapi itu belum ada yang ternyata setelah lahiran pun juga anaknya aman dulu, nggak ada kandungan apapun dalam darahnya. Tapi sudah ada 2 kasus, yang satu anaknya terlahir cacat, yang lainnya pun di tes urin ada yang sudah positif. Jadi memang sudah nurun nanti ke anaknya yang dikandung seperti itu. Berarti sudah terkontaminasi dari mamanya. Betul, karena kan dia masuknya ke organ dalam tubuh kan yang dia dan diedarkan ke seluruh darahnya tiap kali. Kalau dia pakainya yang jarum suntik, narkotika jarum suntik pastinya kan pasti langsung turun ke anaknya. Iya. Oke. Ada lagi satu Bu. Iya. Sepertinya Anda sudah mulai ya. Mungkin terakhir dari Benedictus. Benedictus oke. Mau tanya kalau orang yang mengisikan bensin di pom bensin kan pasti menghirup bau bensinnya. Oke, menghirup bau bensinnya. Apa enggak menimbulkan efek apa itu? Samping. Oh, samping, efek samping Bu gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah. Apalagi sekarang kita dalam kondisi pandemi sudah harus pakai masker, jadi lebih aman. Tadi kakak sempat bilang kan, mereka yang hanya sekilas saja mencium baunya nggak akan ada masalah. Berbeda kalau kayak di video tadi, dia buka jok motornya, buka tangkinya, terus dia hirup lekat-lekat. Nah, kuncinya adalah dia langsung menghirup lekat-lekat dalam durasi yang panjang. Kalau cuma sekilas dia buka, ngisiin bensin, kemudian sriwing lagu ya, bahasanya sriwing, cuma angin baunya, itu nggak ada masalah. Karena itu hanya
bau-bau sekilas, sama kayak kita mencium bau knalpot, mencium bau polusi udaranya seperti itu nggak masalah. Mungkin kalau yang nggak tahan dia akan pusing. Tapi yang sudah sampai kecanduan dan yang berbahaya apabila kalau petugas pom bensinnya tadi setiap dia ngisi dia buka tangki terus dia hirup langsung lekat-lekat, itu yang jadi masalah. Oke. Ya. Oke. Sudah cukup? Ya. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama. Ya, mungkin ada 1-2 kata untuk kesimpulan pesan-pesan untuk anak-anak kelas dulu. Oke, baik, pesan-pesannya. Kalau dulu kita masih dengar tagline-nya narkoba no, prestasi yes gitu ya. Itu ada benarnya juga, tapi kita juga harus ikutin ke perkembangan zaman yang sekarang ya, yang kekinian. Jadi kalau sekarang kita ngomongin narkotika, kita punya tagline baru namanya hidup 100%. Kita nggak ada lagi hidup cuma 50% atau seperempatnya 25%. Loh, kita totally full hidupnya 100% dengan tagline sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Kenapa sadar? Kalau dia sadar, dia pasti akan bisa untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Kenapa dia harus produktif? Ya karena kalau dia cuma sadar aja, dia hanya berdiam diri, tidak menghasilkan sesuatu yang berguna atau positif untuk lingkungannya, dia akan jadi manusia yang biasa saja. Bahagia itu harus, dan tanpa narkoba. Itu yang harusnya seperti itu. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Ya. Oke, terima kasih Bu Widya. Sama-sama Bu dari Badan BNN Kabupaten Sidoarjo. Tentunya salah satu media BNN untuk memutus mata rantai narkoba adalah dengan memberikan penyuluhan dan jadikan informasi ini sebagai penyambung lidah BNN kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, dan pada diri kalian sendiri. Karena tadi sempat Bu Widyati bilang bahwa sasaran empuknya adalah kalian sebagai generasi milenial. Jadi jangan sampai kalian yang meneruskan tangan-tangan dari BN dan narkoba itu sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Widyati atas waktunya. Ya, semoga informasi yang Bu Widyati berikan bisa benar-benar menjadi pemutus mata rantai penyebaran narkoba itu sendiri. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa bahwa kita jelaskan lagi untuk 5 anak yang sudah memberikan pertanyaan, ada hadiah yang kita bisa terima. Informasi lebih lanjut akan dihubungi oleh pihak wali kelas. Kemudian untuk tugas kelas Bu, jangan lupa nanti juga dikumpulkan di grup Google Classroom yang ada di balik kelas juga. Jadi jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas belajar. Terima kasih untuk waktu kalian dan sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Terima kasih, Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terus memberkati.